Halo, sama gue Billy. Kali ini gue mau bahas, lebih tepatnya unboxing barang yang satu ini. Jadi ini barang TWS, karena gue melihat kebutuhannya, kayaknya gue butuh barang beginian nih kalau gue lagi nyetir di mobil. Susah kan kalau sambil pegang handphone dan butuh untuk telepon atau ya hal begitulah. Jadi sekalian deh gue beli TWS. Mari kita unboxing dulu ini sebelum gue jelasin kenapa gue beli merek ini. Jadi ini TWS merek KZ. Langsung ditaruh di depan kartu garansinya. Oke, kita taruh kartu garansi sini, nanti kita unboxing ini. Tapi sebelum itu, kenapa gue pilih merek ini? Sebenarnya ada banyak TWS di luar sana yang bagus-bagus, apalagi kalau yang mahal ya pasti bagus, most likely bagus gitu. Nggak bisa bilang pasti juga sih, cuman kenapa gue pilih yang ini? Sebenarnya ini TWS masih on budget, nggak terlalu mahal, dan memang awal-awal karena ini TWS pertama gue juga nggak berpikir untuk cari yang wah-wah banget, terlalu mahal. Gue cari yang standar-standar aja dari segi harga ya, dari segi kualitas. Nah itu hal kedua, itu dari segi kualitas. Pertamanya kenapa, sebenarnya gue sendiri budgetnya ada budget buat beli ini barang, jadi makanya gue pilih ini barang itu karena dia tergolong tidak terlalu mahal. Sedangkan kalau kita pilih yang murah-murah banget di bawah 100.000 pun itu juga mengkhawatirkan lah ya. Ya daripada kita beli merek yang murah banget nggak lama rusak gitu. Sedangkan merek KZ ini gue udah cukup berpengalaman karena dulu gue udah pernah beli headsetnya, in-earnya sih. In-earnya itu seperti ini. Ini in-ear KZ, ini juga nggak mahal, 200 ribuan juga. Dan yang ini pun juga sama, ini sekitar 270-280 ribu. Nah, makanya budgetnya pun masih sekitar sama. Cuman bedanya yang ini dulu gue dikasih tahu sama teman gue yang anak musik waktu gue butuh in-ear monitor waktu dulu, dan budget gue waktu itu juga belum ada, dan gue disaranin pakai merek KZ aja bro, karena merek ini gak mahal dan kualitasnya oke. Waktu itu gue mikir, wah ya kalau dapat saran dari teman-teman musik berarti mereka udah berpengalaman. Jadi gue percaya dan gue beli aja. So karena gue udah tahu kualitasnya yang ini memuaskan banget, dengan harga 200 ribuan, bisa dibilang KZ ZSN ini sangat memuaskan. Jadi gue putuskan untuk mencoba TWS KZ ini. Kebetulan TWS ini pun punya capability buat gaming mode, which is gue suka gaming. Jadi ya seperti sekalian lah ya. Oke, kita unboxing dulu. Untuk dari segi packagingnya sih ini bagus sih. Kaset yang dulu pun juga yang gue beli yang ini pun bagus kayak packagingnya seperti ini. Dia looks profesional, dari depan kelihatan begini, kanan kiri samping-sampingnya nggak ada apa-apa, cuman kayak begini aja. Belakangnya ada keterangan-keterangan, sencen ya begitulah, elektronik segala. Di bagian bawahnya hanya begini. Oke, kita buka langsung. Gue demen sih packagingnya. Langsung dengan barangnya. Tarik lepas. Oke, ini barangnya. Barangnya sendiri seperti ini, langsung charging case-nya harusnya ada di dalam. Kita juga dapat kabelnya langsung di sini, kabel chargingnya. Ini kita dapat earplug tambahan yang ukuran berbeda. Dapat 4 earplug tambahan. Kita taruh di sini aja. Terus di dalamnya ini manual book.
yang nanti ada kemungkinan gue bakal perlu baca juga sih ini, karena kan dia menggunakan sentuh yang bukan yang tombol ya. Dia sentuh dan ada mesti tekan berapa kali kalau nggak salah, atau tekan 3 kali buat gaming mode, terus tekan ada buat geser volume segala kayak gitulah. Pokoknya sini ada tulisannya semua, ada penjelasannya nanti belakangan. Kartu garansi juga 2 ya. Oh yang ini, yang di luar ini kartu garansi yang KZ-nya Indonesia. Ini yang dari produk dari pabrik sananya. Mari kita ke barangnya sendiri. Barang ini sih oke nih. Build quality dari casingnya gue demen. Ini cukup kokoh, ada bobot juga, dan magnet. Dia bukanya pakai magnet. Dalamnya seperti ini. Di sini juga ada keterangan tulisannya. Nah, di charging case ini ditulis ada kapasitinya 300 mAh. Jadi kapasitas baterai yang di chargingnya ini 300 mAh. Buat inputnya 5 volt 1 ampere. Output yang 5 volt 0,15 ampere. Itu output mungkin buat ngecasi TWS-nya. Sedangkan di TWS-nya ini sendiri dia baterainya itu di 40 mAh. Oh, ini masih ditutupin buat konektornya. Mantap ya. Dan dia pakai magnet ini buat masang sini, pakai magnet. Mantap. Untuk right and left-nya, kanan kirinya udah langsung ditulis di sini. Jelas ini. Pokoknya udah ditulis di earnya sendiri, dan posisi penempatannya juga sesuai. Ini yang kanan, yang kiri. Ada mikrofon di sini, di ininya. Cuman yang gue sayangin satu dari charging case ini masih pakai micro USB ya di sini. Buat chargingnya micro USB, padahal kan zaman sekarang udah ke arah Type C semua. Waktu dulu sempet denger orang review di internet katanya ini udah Type C, cuman ternyata gua salah, ini masih micro. Mungkin yang Type C itu yang karena ini, gua belum sebut tadi ini yang kaset S1, S1. Yang satu lagi penerusnya ini di KZ S2, mungkin yang itu yang udah Type C. Cuman gue juga nggak tahu karena gue belum beli, baru ini aja. So kita keluarin barangnya. Di tengah sini ada lampu indikatornya. Oke, udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada tombol, nggak ada apa-apa. Gitu aja sih buat unboxing ini. Sesi pertama ini bagian unboxing, kita sahkan dengan membuka ini konektornya. Nah, sudah dibuka. Halo, jadi di sesi kedua ini kita lebih mau bahas soal experience gue setelah nyobain ini barang. Jadi TWS ini dari tadi gue coba itu gue udah ngerasain gimana rasanya pas dengerin musik, gimana rasanya pas dipakai main game. Oke, so feel-nya sendiri pas gue bisa bilang sebenarnya kalau misalnya ada yang tombol tekan sama tombol sentuh kayak begini, jujur setelah experience dipakai, tombol tekan itu kayaknya lebih aman, karena kalau kita pas megang si headsetnya ini jadi ada perbedaan sih, maksudnya si headsetnya bakal merespon berbeda saat itu dipegang atau ditekan gitu. Sedangkan kalau si menggunakan sensor sentuh begini tuh, kita niatnya pegang, kadang itu jadi ketekan, yang mana niatnya mau masang ke telinga jadi
ketekan play atau pause kayak gitu, itu kadang cukup mengganggu sih, cukup aneh juga gitu. Walaupun untuk teknologi ya ini lebih canggih, dan untuk jangka panjang seharusnya sentuh ini lebih aman. Karena kalau kita menggunakan tombol fisik itu ada resiko yang mana tombol fisiknya rusak. Jadi kliknya bisa hilang atau ya begitulah, yang mungkin kalian juga pernah punya pengalaman soal itu ya. So berikutnya experience gue pas main game menggunakan TWS ini, pertamanya gue sempat rada mikir apa sih yang bedanya yang orang-orang suka sebut latensinya main game pakai TWS. Ternyata gue baru ngerasain pas gue cobain main game pakai TWS ini, latensinya lumayan berasa ya. Delaynya itu dari gue main ini pakai COD Mobile. Nah itu sebelum game mode-nya di on-in, dia sendiri pas dipakai nembak itu, kalau gue hitung secara kasar kayaknya ada delay nyampe 1 detik atau hampir 1 detik. Nah cuman yang sedikit bikin gue agak mikir pas gue cobain yang gaming mode di TWS ini, gue nggak terlalu ngerasain perbedaannya bagaimana sih, yang bagaimana gitu maksudnya. Karena kalau latensinya lebih rendah, dia bilang dengan gaming mode akan lebih cepat karena datanya diperkecil, data transmitnya, kualitas suaranya lah yang disebut. Jadi karena kualitas mungkin lebih dispesifikkan untuk game, jadi kualitasnya, jadi maksudnya data yang dikirim semakin kecil dan semakin cepat sampai dari si handphone ke TWS. Tapi yang gue rasain nggak terlalu signifikan gitu perbedaannya. Mungkin gue bisa bilang tetap ada on off-nya gitu. On off dalam artian nanti ada yang cepet nih dari perbandingan, bilanglah kita anggap titik yang tanpa gaming mode itu 1. Nah yang dengan gaming mode ini kadang ada di posisi 2/3, kadang kalau pas lagi cepet itu di 1/3. Nah tapi ya begitu, saat lagi di gaming mode ya latensinya atau delaynya masih cukup berasa, dan itu membuat gue berpikir kayaknya akan lebih baik tetap menggunakan headset colok kabel deh, still better, karena itu kan hampir nggak ada delay ya. So experience gue pas lagi gaming seperti itu menggunakan TWS ini. Oh iya, gue lupa nambahin pas soal lagi di gaming mode ini, pas kita kan harus tekan tombol sentuh 3 kali, tek membuat mengaktifasi gaming mode itu. Nah cuman nggak di headsetnya sendiri dia nggak ada omongan gaming mode on atau nggak ada keterangan seperti itu, cuman kedengeran ada bunyi beepnya doang lah. Jadi sebenarnya agak meragukan, agak membingungkan sih, bukan meragukan, ini udah on atau belum ya, atau udah off atau belum. Nah berikutnya saat gue dengerin lagu, jujur yang ekspektasi gue, karena gue udah pakai headset yang dulu, yang si kaset yang model kabel itu gue jadi punya ekspektasi cukup tinggi terhadap kaset yang ini. Knowledge Summit ini tetap nggak jelek, bagus kualitas suaranya. Gue ambil pakai lagu yang free dari YouTube, free license aja, gue dengerin dari situ. Lagu ini yang gue dengerin itu memberikan kesan kepada gue bahwa dia si mid-nya dapet, si treble-nya juga dapat cukup jelas. Nah sedangkan kalau bassnya memang dia agak kurang, karena yang gue rasain pas gue pakai yang headset sebelumnya, headset yang itu bassnya cukup berasa tuh. Nah sedangkan yang ini kurang.
rada kurang, tapi bukan berarti flat ya, tetap masih ada bassnya, berasa masih. Kalau yang suka dengar musik apa ya, mungkin klasik atau jazz, mungkin itu akan sedikit sebel kali karena bassnya nggak gitu berasa, kurang. Cuman masih ada, masih cukup berasa, hanya kurang. Ada model begini satu lagi yang S1D serinya, dia yang lebih ngedorong bassnya lebih nonjol. Cuman itu di situ mengorbankan si treble dan mid soundnya. Jadi makanya itu alasannya kenapa gue milih yang ini aja deh, kayaknya lebih kepake. Karena sebenarnya tujuan utamanya kan kalau kita lagi di mobil mau sambil dengar YouTube dan penumpang lain misalnya lagi tidur, jadi bisa nggak terganggu kalau kita pakai ini sambil nyetir, sambil dengerin, dan sambil telepon pun. Karena gue tes untuk suaranya sendiri, gue pakai buat denger YouTube, buat orang ngobrol itu gue dengerin, suaranya cukup jelas. Jadi memang sesuai kebutuhan juga sih. Ada lagi yang bisa all around, istilahnya all around, semuanya dapat, bassnya tinggi, itu treble-nya tinggi, dan si mid-nya juga dapat tinggi juga. Itu ada di yang rasanya ada di yang seri ini S1, itu S2. Nah di seri S2 itu gue belum nyobain fisiknya, cuman gue lihat keterangannya seperti itu. Mungkin ya namanya S2 sudah bisa mengupgrade, dia menambahkan kelengkapannya lagi. So kesannya itu untuk penggunaan gue. Untuk charging sendiri, menurut gue sih agak lumayan lama ya untuk ngecasnya, karena memang yang voltase yang disalurkan dari si casingnya ini ke TWS-nya itu bukan daya fast charging, ditulisnya sih begitu, bukan daya fast charging. Cuman oke lah kalau misalnya kita nggak selalu perlu pakai kanan dan kiri kan, bisa ganti-gantian tuh. Jadi saat yang satu dipakai, satu dicas, dan itu memungkinkan di TWS ini. Gua nggak tahu sih TWS lain, cuman yang ini ditulis di manualnya bisa begitu. Jadi kita mau pakai satu doang, yang kanan doang atau yang kiri doang, itu possible. Terus dia untuk pemakaiannya sendiri diklaim oleh si KZ ini, KZ S1 ini bisa 3 jam pemakaian yang full ya. Jadi kita dengerin musik terus 3 jam. Nah itu habis tuh dan mesti dicas lagi. Sedangkan memang sih dibandingin sama TWS lain 3 jam itu pendek, karena ada yang diklaim bisa sampai 12 jam. Mungkin kalau dia standby doang bisa panjang ya, standby cuma buat terima telepon itu bisa panjang. Tapi kan kita siasati kalau untuk kebutuhan gue dengar YouTube, mungkin satu telinga kanan satu telinga kiri ganti-gantian itu masih oke. Dan casingnya sendiri diklaim dia punya kapasitas yang sampai 100 jam lebih ibaratnya. Jadi sekali ngecas ini bisa untuk berkali-kali ngecas TWS-nya. So oke sih kalau dari segi itu ya, kita lihat untuk jangka panjang nanti pemakaiannya aja. Nah untuk yang suara lagi dipakai komunikasi telepon, you guys will be the judge. Ya, jadi begini kualitas suara yang masuk melalui TWS ini bisa dinilai sendiri bagaimana hasil kualitas dari suaranya. Oke, jadi kualitas suaranya memang nangkepnya cukup oke. Suara dari microphone-nya si TWS ini, gue sih bilang ini oke ya, jadi tidak mengecewakan lah. Dan pasti kalau dipakai nelpon atau kita pakai komunikasi pas gaming juga lancar. Nah, jadi indikator pas ngecas itu kayak begini nih. Jadi ada lampu di si TWS-nya sendiri yang nyala warna merah gitu pas ngecas, dan ada lampu di casingnya juga, di boxnya yang nyala warna orange pas kita nyolokin ngecas. Sebenarnya yang
orange itu lebih ke arah indikatornya sih, indikator baterainya itu sisa berapa persen, karena ada indikatornya merah itu berapa persen, kuning berapa, dan hijau berapa. So jadi kesimpulan gue mengenai TWS ini, TWS pertama gue ini gue suka sama ini barang. Merek KZ ini memang dari segi kualitas suara nggak mengecewakan ya, walaupun memang untuk yang seri ini dia bassnya agak kurang nendang. Untuk telinga orang musik kayak gue tuh masih ngedengernya enak lah, walaupun kurang nendang dikit. Nah, dari segi build quality-nya juga dia bagus, dia nggak pakai karet yang murahan juga, dan bodinya juga bagus, mantap. Dari segi casingnya juga dia build quality-nya mantap, udah menggunakan magnet. Buat pas ngecasnya sendiri juga udah menggunakan magnet juga gitu, jadi nggak klak-klak kalau kayak ada analog kan dia nempelnya klak ya. Nah ini kalau magnet kan lebih bagus tuh, lebih memberikan kesan mewah. Nah cuman yang gue sayangin itu adalah charging portnya. Charging portnya di sini setelah gue baca keterangannya, dulunya mereka bikin barang ini dengan casing yang lebih besar sedikit, katanya dia menggunakan charging port Type C. Sedangkan yang ini dengan casing yang menurut klaim dari KZ-nya lebih kecil, tapi mereka mengganti si charging portnya ini dengan micro USB. Itu sih yang gue sayangin dari sini, karena zaman sekarang kan handphone sudah bergerak ke arah USB Type C. Sedangkan kalau misalnya ini masih pakai micro USB, jadi agak merepotkan juga kalau kita mesti bawa-bawa ekstra kabel untuk ngecas ini barang aja. Tapi kalau yang dia klaim ketahanannya bisa sampai 100 jam lebih, casingnya ini ya it's okay lah, cuma sesekali aja bakal dicas. Jadi kalau memang lu lagi cari TWS sih, ini dengan budget range masih di bawah 300.000, ini oke. Ini masih bisa memberikan kenyamanan untuk menggunakan headset ya, suatu TWS. Cuman kalau lu ada budget yang lebih, mungkin yang S2, KZ S2 bisa dipertimbangkan. So review gue mengenai TWS KZ S1 ini sekian dulu. Sampai ketemu di review-review berikutnya. Bye bye, ciao.